Anaknya sekolah agama semangat. Bukan punya anak yang di rumahnya cuma main HP, rumahnya cuma tidur-tiduran, nonton YouTube, nonton TikTok. Ibu itu sedih. Siapa yang pengen membahagiakan ibunya? Sahanu pengen ibunya bahagia. Dulunya paling rapi dulu. 1, 2, 3. Ada seorang ibu yang melahirkan anak. Lalu ibu itu berdoa begini sama Allah. Ya Allah, ibu pengen punya anak yang baik ya Allah. Ibu pengen punya anak yang pintar baca Quran ya Allah. Ibu pengen punya anak yang rajin ngaji ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ketika sudah SD kelas 3, kelas 4, di kita ngaji pengen main PS. Di kita belajar malah main ML. Ibunya nangis, ibunya sedih, ibunya sakit hatinya. Padahal ketika melahirkan anaknya, taruhannya adalah taruhannya apa? Kok taruhannya nyawa? Iya. Bapak kamu waktu hamil, waktu kamu keluar dari rahim ibu kamu, maka ibu kamu pilihannya kalau tidak meninggal maka dia bisa hidup, kalau tidak hidup berarti meninggal. Ibu itu sayangnya sih sama kita. Mama sayangnya sama kalian. Pertanyaannya dibalik, kalian sayang sama mama, sayang sama ayahnya? Kalau seandainya kata mamanya, Dede, sekolah agama, jawabnya, Dede, sekolah agama, mama kebuka duit, rek makan koal. Makan koal. Nah, berarti gak salah. Orang lain pada sekolah agama. Ayo organ tunggal, manena malah nonton organ tunggal. Berarti dia tidak sayang sama orang. Siapa yang orang lain yang odong-odong yang cinta, dia lupa. Odong-odong. Berarti dia tidak sayang. Itu tandanya tidak sayang sama orang. Duduknya mana ini? 1, 2, 3. Tarik nafas lebih dulu. Hembuskan. Siapa yang sayang sama mama? Yang sayang sama mama duduknya paling rapi dulu. 1, 3. Ada seorang anak. Dia itu ibunya dagang di pasar, anaknya nanti punya sepeda listrik. Anak itu bilang begini ke ibunya, Ibu, beli sepeda listrik. Ibu nggak punya duit. Nanti kalau ibu punya duitnya, nanti kalau ibu punya duit. Anak itu nangis. Padahal ibunya berkata jujur, mama tuh punya duit sepeda listrik mahal. Nanti kalau mama punya duit, kamu pengen apa pun dibelikan. Anak itu nangis. Lalu anak itu kabur. Dia ambil tasnya. Udah, kamu aja sih. Anak itu kabur. Ibunya menangis. Ketika punya anak yang diinginkan adalah anak yang soleh, yang ibunya pengen anaknya rajin ngaji. Tapi ternyata anak itu ketika di sekolah, ayah membantu anak, kepala anak botak, manggil hei Cilo. Dia malah menghina. Ketika temennya lagi belajar, dia iseng dipanjang. Kalau nggak moyokan, jahil. Kalau nggak jahil, dia bikin kesal temennya. Maka anak yang sayang sama ayahnya, anak yang sayang sama ibunya, dia akan melakukan yang terbaik. Melakukan apa? Melakukan apa? Melakukan apa? Jika teman-temannya pada nonton odong-odong, maka terbaiknya ketika jadwalnya sekolah kita harus pilih apa? Orang lain pada main handphone, kita jadwalnya ngaji, kita harus pilih apa? Ketika orang lain pada jajan, kita nggak punya duit, kita pilih apa? Salah. Karena tidak
tidak setiap hari punya duit, tidak setiap hari nggak punya duit. Anak orang miskin itu, dia bilang begini, Ibu, pokoknya itu kamu yang medali, bapak curang-curangnya kau baru ulang tahun, karena si bapak dibeli dengan medali, mana enggak? Apa? Iya. Kalau kamu ulang tahun, mama punya duit, nanti dibelikan sepeda listrik. Iya. Arman kan ulang tahun lo kan punya duit. Ya nanti insya Allah kalau ibu punya duit. Namanya kelas 4 SD. Ibunya dagang gorengan di pasar. Punya teman namanya Momo, orang kaya. Punya teman namanya Yani, anak orang kaya. Arman bukan orang kaya. Teman-temannya Arman pada punya sepatu roda, punya sepeda listrik, punya iPhone. Arman punya sepeda, tapi sepeda biasa. Arman punya handphone, tapi bukan iPhone Pro Max. Yang penting bisa nonton YouTube, bisa nonton TikTok. Hari itu apa pengen sepeda listrik? Ibunya bilang begini, iya. Aman bantuin ibu dagang kalau libur sekolah. Lamun ditika pasti jawabannya nggak mau. Kalau minta sesuatu pengen aja langsung. Tapi itu Arman kabur. Sebelum kabur Arman bilang begini, Ibu, apa? Nanti kalau hari lagi ulang tahun Arman, Ibu beli sepeda listrik. Iya, insya Allah. Kamu ibu bukan duit. Anak itu setiap ketemu ibunya bilang pengen sepeda listrik, pengen sepeda listrik. Kalau nggak bilang sepeda listrik, pengen di iPhone Pro Max. Padahal harganya 5 juta. Ibunya sedih nggak punya duit. Token listriknya bunyi, ibunya belum beli token 100.000. Tapi anaknya pengen dibelikan sepeda listrik yang harganya 5 juta. Ibunya nangis di dalam hati, tapi tidak kelihatan. Berarti Arman bukan anak yang baik. Arman bukan anak yang soleh. Arman bukan anak yang membanggakan orang tua. Bagaimana cara anak membanggakan orang tua? Kita harus sadar. Kita harus tahu mama kita orang kaya apa bukan. Banyak duitnya atau tidak. Maka janganlah seperti Arman. Hingga suatu ketika Arman ngambek, ibunya dagang, hujan dari pagi. Ibunya Arman dagang gorengan di kaki, pakai plastik, keliling ke pasar. Karena hujan dari pagi sampai subuh. Ibunya Arman pakai sendal jepit. Ada batu licin, sendal jepitnya licin. Ibunya Arman kepleset, lalu ibunya Arman jatuh. Dan ketika jatuh, ada batu lancip tepat di pelipis mata sebelah kiri. Ibunya Arman berdarah. Ibunya Arman pingsan demi sang anak. Seorang ibu banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, agar anaknya bisa jajan. Tapi apa yang terjadi ketika anaknya sudah dikasih jajan? Anaknya malah pengen yang lebih mahal. Dibelikan yang mahal, anaknya pengen lebih mahal. Tandanya anak yang tidak tahu terima kasih. Ibunya Arman lalu dibawa ke rumah sakit sama Pak RT. Lalu apa yang terjadi? Ibunya Arman dibawa ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, ibunya Arman pingsan lebih dari 5 jam. Pak RT kebangunin. Bu, ibunya Arman 5 jam gak sadar diri. Ibunya Arman koma. Tak lama kemudian, ibunya Arman baru bangun. Dia bisa melek. Lalu dia bertanya, Pak, ya Bu, ibu ada di mana, Pak? Ibu ada di rumah sakit. Tadi ibu jatuh. Pak, iya. Arman, Pak. Yang nabrak itu Arman? Bukan. Arman itu anak ibu, Pak. Dia tuh ngambek-ngambek, wah bahaya sampai listrik. Padahal ibu nggak
aku jujur bukan duit, tapi Arman dia ngerti Pak. Ibu sedih Pak, ibu nyebrang hati-hati, akhirnya ibu jatuh kena batu berdarah. Arman Pak, apa yang terjadi? Ibu yang jatuh, dia mondok kantong lalu mengeluarkan uang 300.000. Dia bilang ke Pak RT, Pak RT, ya Bu, tulung ke Kapasan, ke Cilamaya, apa ke Cikampek, terserah kawadah. Yang penting pangmesetkeun sepeda listrik second hargana 300.000 sampai Arman tong ngambek wae Pak. Siap Bu. Tapi Pak, tapi apa Bu? Beli sepeda listrik na Armana dibawa sampai milih hayang warna naon. Siap Bu. Tapi alamatnya di mana? Catat Pak, alamat Ibu di sini. Pak RT membawa uang 300.000 dengan amanah, dengan pesan belikan sepeda listrik pakai Arman. Lalu Armannya dibawa ke pasar. Pak RT naik motor. Sampai di rumah apa yang terjadi? Arman ngantuk-ngantuk. Arman malam-malam melotot-melotot kayak orang kesurupan. Ibu mana saya? Terlalu berelektrik. Bawa kecil. Tak lama kemudian ada motor masuk. Lalu Pak RT ngetuk pintu di rumah Arman dan bertanya, Assalamualaikum. Enggak. Saya Pak RT. Pak RT no. Pak RT disuruh ibunya Arman beli sepeda listrik. Kok nyaho? Ayo bro. Ayo. Arman ngebonceng mau ke Telaga Sari beli sepeda listrik. Arman sama Pak RT, sepeda listriknya warna coklat we. Ayo gampang kita makan pilih di situ stoknya yang ke ready ke. Ih, pengennya ada coklat. Ya sudah, ada coklat, ada hijau, ada merah, ada pink, ada kuning. Pokoknya gampang, yang penting urangnya dulu ke Telaga Sari. Siap. Arman dan Pak RT naik motor dari rumah. Tapi apa yang terjadi? Saat Pak RT mau ke Telaga Sari, ada lampu merah nyala. Pak RT berhenti, lalu Arman bingung. Pak RT, nah, kok naon tuh, tinggalin tuh, lampu merah artinya berhenti. Ih, terobos weh, tuh motor. Kayak ketabrak, kan mau ketabrak Pak RT kan? Kalau ketabrak bahaya semua. Arman sudah tidak sabar. Lampu merah nyala. Handphone Pak RT berdering, ada WA masuk. Saat ternyata Pak RT dapat kabar dari dokter yang ditinggalkan. Ibunya Arman ketika Pak RT membawa uang mau ke rumahnya Arman, ternyata di rumah sakit ibunya Arman meninggal untuk selama-lamanya. Pak RT bukannya bawa Arman ke Telaga Sari, jangan sepeda listrik, tapi Pak RT bawa Arman puter balik ke rumah sakit. Arman bingung, Arman ngambek, Pak RT katanya balik sepeda listrik pulang ke rumah sakit. Emangnya di rumah sakit ada sepeda listrik? Nggak ada. Arman tangannya ditutup. Arman berjalan. Betapa terkejutnya Arman saat Pak RT membawa Arman ke sebuah ruangan yang sepi. Di sana tertuliskan kamar mayat. Pak RT, emangnya boleh sepeda listrik di kamar mayat? Arman, iya. Coba kamu buka pintu kamar mayatnya supaya kamu tahu isinya apa. Isinya sepeda listrik. Buka bro. Pak RT kesel. Arman ketika buka pantok, Arman kaget. Ternyata yang dia lihat bukan sepeda listrik. Yang dia saksikan bukanlah tampilan sepeda listrik yang baru, tapi Arman menatap satu tubuh yang sudah dibungkus kain berwarna putih. Arman kaget. Pak RT, sepeda listrik makan segede. Kenapa sepeda listriknya dibungkus kain warna putih? Arman, iya Pak RT.
Coba kamu buka kain putihnya supaya kamu tahu isinya apa. Sepeda listrik. Ya Allah. Buka dulu. Apa baru membuka ujung kainnya? Ketika dibuka, anak kaget. Bukannya sepeda listrik yang dia saksikan, tapi sosok ibunya yang tidak bisa tersenyum. Sosok ibunya yang biasanya ceria, hari itu tiada senyum. Menyesal Arman, menangis si Arman, lalu menjerit Arman itu. Dia berteriak, "Ibu, mana sepeda listrik, Arman tidak menyesal ketika ibunya pergi, tetapi yang dia tanya, di mana kasih? Arman menyesal, dia menangis, dia meneteskan air mata, tetapi tetesan air mata, tangisannya tak berarti. Angkat tangan yang sayang sama mama, angkat tangan yang sayang sama ayahnya, turunkan tangannya, tutup matanya pakai dua tangan. Tok dilepas pandangan anak, merem, semuanya merem. 1, 2, 3, tundukkan kepalanya. Bayangkan wajah ibu kalian, bayangkan wajah mama kalian. Baca istighfar untuk mama. Astagfirullah. Bayangkan wajah mama yang sayang sama kamu. Hadirkan wajah mama-nya kamu. Mama bilang, "Dede, sekolahnya nu rajin, tong jajan wae. Mama teu boga duit." Mama mau gawe capek bete deh. Kadang-kadang anak yang ngambek, baca istighfar yang ikhlas, tutup matanya yang kencang, jangan ada yang tahu. Tutup matanya, jangan dulu dibuka. Baca istighfar untuk mamanya. Astagfirullah. Ikuti kata-kata kami sama-sama. Mama, maafkan aku ya, karena sering bikin mama sedih, karena sering bikin mama nangis. Aku janji, Ma, tidak ingin seperti Arman yang cuma pengen jajan terus, yang pengen yang keren terus. Padahal mamanya bukanlah orang kaya, mamanya bukan orang yang banyak uang. Ya Allah, aku janji ingin jadi anak yang berbakti, jadi anak yang soleh. Bayangkan wajah ayahnya, tutup matanya pakai tangan supaya jangan ada yang lihat. Hadirkan wajah ayah. Bacakan istighfar untuk ayah kalian. Astagfirullah. Bayangkan wajah ayah kalian kerja capek, nyari duit susah, kepanasan, kehujanan. Tapi apa anaknya ketika di sekolah? Dia bercanda, sok moyokan batur. Ayahnya capek, anaknya gak tanggung jawab sekolah. Maka rubahlah menjadi lebih baik. Baca istighfar yang ikhlas. Astagfirullah. Astagfirullah. Doakan orang tuanya sama-sama. Allahumma inni wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ikuti sama-sama. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ampuni dosa mamaku ya Allah. Ampuni dosa ayahku ya Allah. Jadikanlah kami yang ada di sini anak yang soleh, anak yang baik, anak yang nurut, bukan anak yang heureuy lamun keur ngaji, lain heureuy lamun keur salat ya Allah. Aku janji menjadi anak yang baik ya Allah. Allahumma sholli wa hitungan ketiga, buka matanya. 1, 2, 3, buka matanya. Siapa yang di sini mamahnya masih hidup, angkat tangan. Turunkan tangannya.
Siapa yang di sini ayahnya sudah meninggal ada? Coba berdiri. Coba berdiri yang kayak atas maut, berdiri. Berdiri. Coba. Terima kasih, silakan duduk. Siapa yang mamanya sudah meninggal boleh berdiri. Coba yang mamanya sudah meninggal ada? Oke, duduknya rapi lagi. Siapa yang di sini ayah dan ibunya sudah pada meninggal kedua-duanya ada? Ada nggak? Baik. Kita doakan orang tuanya dulu. Siap? Duduk yang paling rapi dulu. 1, 2, 3. Kak Didi mau ngajak kalian doakan Mama Nas ya. Doakan Bapak Nas ya. Tapi duduknya rapi dulu. Hitungan ketiga, cari gurunya, cari ustadznya, minta didoakan supaya jadi santri yang soleh. 1, 2, 3. Lari, lari, cari gurunya, minta didoakan sama gurunya, peluk gurunya, minta didoakan, minta agar jadi santri yang ayo cari gurunya, peluk gurunya, berjanji menjadi lebih baik, berjanji menjadi anak yang hebat. Doa kepada guru agar kelak kalian menjadi orang yang sukses, agar kelak kalian menjadi orang yang hebat. Bahagiakan bahagiakan ayah dan ibu dengan semangat sekolahnya, dengan semangat ibadahnya. Jangan kecewakan orang tua kalian, jangan sakiti hati mereka. Ingat, ridho Allah ada pada orang tua, marahnya Allah ada pada orang tua. Hitungan ketiga, semuanya duduk kembali ke tempat semula, duduk paling rapi lagi. 1, 2, 3. Duduknya paling rapi, sama-sama baca istighfar. Astagfirullah, sama-sama baca istighfar. Matanya merem sama-sama. Bayangkan wajah mamanya, baca istighfar di dalam hatinya, mohon ampun sama Allah, bertobat sama Allah. Jadilah anak yang baik dengan tidak mengejek teman, tong sok boyokan babaturan, tong sok mencelakakan orang lain. Ayah ibu kalian sedih ketika melihat anaknya males ke sekolah agama, males sholat. Ayah sedih ketika capek kerja itu hilang, ketika anaknya beribadah. Baca doa orang tuanya, Allahumma firli wa liwalidayya hitungan ketiga, saha nusok poyokan babaturan nusok kahina nusok ejek. Hitungan ketilu, meluk dan salaman dengan dia. Lomba minta maaf. 1, 2, 3. Janjilah menjadi
berjanjilah menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatkan ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau kamu pengen jadi orang sukses, kalau kamu pengen jadi orang kaya, maka carilah ridho Allah. Di mana letak ridho Allah? Ridho orang tua. Siapa yang nanti pulang ketemu mamana wani minta hampura ke mama karena siapa yang berani sama ayahnya? Turunkan tangannya, baca istighfar, sama-sama. Istighfar 3 kali terus. Sebelum ditutup, satu anak lelaki sahat kewani ngadoakeun mamana lelaki hiji awewe hiji. Siapa yang berani? Ayo berdiri. Berdiri. Sahat kewani awewe hiji lelaki hiji. Di sini. Nah, sini. Dan yang lainnya duduk, yang lainnya duduk. Yang lainnya duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu, silakan. Nama kamu siapa? Saya tuh ke mama. Pernah bikin kesel mama tuh? Sampai ke hampura mama bilang. Mama, hampura. Terima kasih. Lalaki aya nu wani ngadoakeun mamana. Lalaki seorang. Lalaki aya nu wani ngadoakeun ayahna. Saha nu wani ngadoakeun mamah? Iya. Apa nungguan mamahna maot baru ngadoakeun? Gentong. Ada yang berani? Kang Didi gak bakal nyuruh karena ngadoakeun mama itu harus dari hati, bukan karena terpaksa. Kang Didi yakin kalian itu berani sebenarnya. Ngan enak, naon sababna? Terbiasa. Itu kan ketika lomba minta maaf ke babaturan peluk temennya, saling doakan. 1, 2, 3 peluk yang erat. Katakan minta ampun. Katakan berjanji jadi ampun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi, bisa melakukan hati kita. Kami doakan kalian jadi anak yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar baik dewa ya.